Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Berjumpa kembali dengan Bapak materi prakarya baru kelas 8 semester 1 dengan judul pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Adapun nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam pelajaran kali ini adalah surah Al-Kahfi ayat 62. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu memahami keragaman bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi yang ada di lingkungan sekitar, ditinjau dari pengetahuan, pengertian jenis dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu foto apa yang ada di depan kamu? Ya, itu adalah foto tanaman padi, kacang-kacangan, serta umbi. Indonesia salah satu negara agraris yang memiliki berbagai jenis tanaman pangan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita wajib bersyukur. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok: 1 tanaman serealia, 2 tanaman kacang-kacangan, 3 tanaman umbi-umbian. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, serealia adalah jenis tumbuhan golongan padi-padian atau rumput-rumputan gramine yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir biji sebagai sumber karbohidrat. Dan biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut dengan karyopsis. Tanaman pangan berikutnya adalah jenis kacang-kacangan. Kacang-kacangan memiliki biji berukuran lebih besar dibanding serealia. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Selanjutnya adalah jenis umbi. Umbi merupakan organ tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran sebagai akibat perubahan fungsi. Organ yang membentuk umbi terutama adalah batang, akar, dan modifikasinya. Umbi digunakan sebagai sumber karbohidrat karena kandungannya yang sangat tinggi. Selanjutnya jenis-jenis serealia. Yang pertama, beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Yang kedua, jagung merupakan tanaman semusim. Bagian yang kaya karbohidrat adalah bagian biji. Kandungan karbohidrat 80%. Yang ketiga adalah gandum. Gandum di India sebagai makanan pokok, namun di Indonesia dijadikan sebagai bahan roti dan mie. Yang keempat adalah sorghum, adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan. Tanaman pangan selanjutnya adalah kacang tanah atau Arachis hypogea, tergolong ke dalam famili Fabaceae, bisa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Ciri fisik tanaman kacang tanah berupa tanaman perdu dan berdaun kecil. Yang kedua adalah kacang hijau. Pembudidayaannya dilakukan dengan biji. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim. Yang ketiga adalah kedelai atau glimaxmak, termasuk tanaman semusim, tergolong familia Fabaceae, berbuah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Tanaman pangan yang selanjutnya adalah jenis umbi-umbian, yaitu yang pertama ubi jalar, adalah akarnya yang membentuk umbi. Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Yang kedua, singkong
atau ubi kayu, merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang, dan sejumlah akar cabang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Yang ketiga, talas, merupakan tumbuhan yang 90% bagiannya dapat dimanfaatkan. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda, dan tangkai. Yang keempat adalah kentang. Yang dimanfaatkan dari bagian kentang adalah umbi batangnya. Kentang kaya akan nutrisi, merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gula yang tinggi, vitamin dan serat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna jattiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jattinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.